Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Saya masih ada di suasana touring motor ya. Dia pakai helm kayak gini. Nah, kawan-kawan, kita bicarakan masalah yang berkaitan dengan PTBS, bukan masalah ya, seputar PTBS. Eh, jadi ada satu masalah sebetulnya ketika kita menjalankan bisnis PTBS, yaitu di mana member-member tidak menguasai produk, termasuk saya sendiri ya. Jadi begini, kita kan masuk di PTBS ya, kita membawa produk, artinya kita membawa nama perusahaan kan. Setidaknya kalau ada yang nanya tentang produk, misalkan ekosida, bagaimana ekosida digunakan, bagaimana di lapangan ketika ada proses penyemprotan, pembuatan fotosida, ekofotosintesa dan lain-lain lah. Semua produk harus dipahami gitu. Nah, saya beberapa waktu yang lalu juga sempat ditanya bagaimana cara menggunakan fotosintesa kemudian di cabai. Dan di cabai itu dia mengatakan pertumbuhannya tidak sesuai. Nah, kita sebagai member PTBS juga dituntut sebagai marketing, sebagai brand ambassador juga harus bisa menjelaskan kepada member ataupun kepada konsumen tentang produk kita. Karena apa ya, kita hanya kalau cuman ngajak saja sebetulnya itu gampang lah. Bisa dikatakan gampang, saudara kita bisa ajak. Tapi kalau kita ajak saudara, kemudian saudara ini punya lahan pertanian, kemudian dia tanya bagaimana cara menggunakan eco farming misalkan, dan kita nggak bisa jawab, maka susah kita berkembangnya. Makanya kuasai produknya, product knowledge-nya kita kuasai. Nah, begitu kawan-kawan. Kemudian ada juga kasus yang lain ya. Oke, kasus yang ini adalah mungkin ada di sebagian member ya. Jadi ada crossline saya, dia ngobrol di satu malam. Dia mengatakan bahwa saya udah gabung, tapi dia nggak tahu cara buka akun. Dia nggak tahu passwordnya. Dia kasih tahu ya. Ada ditulis dia. Mungkin orang ini sudah tua ya. Dia agak tidak punya nggak bisa terlalu banyak pakai gadget gitu kan. Bagaimana cara dia buka akun, lihat poin, lihat bonus dan lain-lain, itu ada seperti itu. Dan yang paling parah adalah dia menjualkan produknya leader. Jadi leader ini punya banyak produk, kemudian dia jual. Dan anehnya saya nggak tahu nih, penjual ini nggak dapat apa-apa. Dia hanya ngejual, dapat 250.000, dia serahkan ke leadernya, selesai. Bahkan di akunnya tidak ada proses RO, kemudian tidak ada proses FO dan lain-lain. Nah, itu yang kasihan juga sebetulnya. Banyak leader-leader yang dia melihat membernya ini kurang begitu cakap dalam segi internet, gak bisa buka akun dan lain-lain, sehingga ketika ada yang join, dimasukkannya itu bukan ke akun orang tersebut tapi ke akun dia pribadi, sponsornya ke dia. Itu kan kasihan. Jadi yang ini nggak punya bonus begitu. Itu sekelumit ya kisah bagaimana perjalanan PTBS di masyarakat. Seperti itu, ada seperti itu. Makanya di sini kalau bedanya kita jualan bisnis dengan, taruhlah, dengan jualan sosis bakar misalkan, kita nggak perlu pengetahuan lebih jauh tentang apakah manfaat sosis bakar dan lain-lain. Jual saja, selesai. Karena memang produknya produk umum. Nah, kalau PTBS ini beda kawan-kawan. PTBS ini memiliki produk yang harus dijelaskan dan itu tidak umum, seperti pupuk, apalagi ya, Hubs Pro, kemudian dan lain-lain lah, perlu dijelaskan kepada orang. Jadi kepada kawan-kawan mitra PTBS, terus perkuat, upgrade keilmuannya. Bukan hanya tentang keilmuan bagaimana cara cari orang di seminar dan lain-lain, tapi bahas tuntas bagaimana produk PTBS bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Oh, dan yang tadi ya, kepada para leader, mohon kalau ada member yang seperti itu, dia tidak cakap dalam hal input data dan lain-lain, tolong dibimbing dengan betul. Dan kasihan juga kan kalau dia dapat orang, dia ngejual produk Anda tapi nggak dapat apa-apa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.